Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabib pun. Ya pun. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 34 Bandar Lampung, Ibu Dr. Haji Aritaningsih MM. Yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11, Bapak Doni Patria SPD dan juga Ibu Nilawati Idrus MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha dan karyawan SMP Negeri 34 Bandar Lampung. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk menyaksikan presentasi tentang diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh calon guru penggerak angkatan 11. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Dr. Haji Aritaningsih. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, Ya pun. alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak dan Ibu, pada hari ini kita akan mendengarkan diseminasi dari calon guru penggerak, yaitu Bapak Doni Patria SPD. Pada hari ini akan menyampaikan disiplin positif di sekolah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus dukung kegiatan guru penggerak. Nanti juga secara bergantian ketika kita nanti akan menjadi guru penggerak juga kita akan seperti ini. Oleh karena itu mari ikuti dengan baik hal-hal positif apa yang akan diperbuat nanti oleh Pak Doni selaku calon guru penggerak nanti di sekolah ini. Mudah-mudahan itu juga bisa dikembangkan oleh guru yang lain sehingga ini menjadi masukan yang positif juga untuk kita semua. Oleh karena itu mari kita dukung, kita bantu, dan kalau ditanyakan kita ketika ada hal yang kurang pas, maksudnya kita ingin tahu apakah itu yang budaya positif yang seperti apa. Nah, oleh karenanya kita ikuti sampai dengan selesai. Karena kegiatan ini harus direkam selama 1 jam. Harus diikuti oleh guru yang lain berada di sekitar guru penggerak tersebut. Ada agar menular kepada yang lain. Kira-kira bisa diikuti dengan yang lain juga, guru lain juga gitu. Kegiatan ini sangat positif, saya kira mari kita ikuti sampai dengan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disilakan. Izin, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabib pun. Ya pun. Semangat ya Bapak Ibu. Ya, yang penting semangat. Baik, pada hari ini sebelumnya saya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi yang akan saya sampaikan. Kemudian untuk Bapak Ibu Dewan Guru saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang akan dipresentasikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, pertama di slide 1 dulu nada dari awal. Nah ini Bapak Ibu, dalam rangka tugas saya selaku pendidikan calon guru penggerak, di sini saya perkenalkan dulu ada fasilitator saya yang bernama Ibu Lina Yuni Artika. Ini guru dari SMK Banjit. Kemudian pengajar praktik Bapak Aprizal dari SMP Al-Kausar Al-Azhar. Kemudian yang tengah itu saya sendiri. Kemudian dalam hal ini saya akan mencoba untuk mensosialisasikan mengenai budaya positif
Next. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa poin mengenai budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, 6 poin ini akan kita bahas hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, selama ini mindset kita selaku guru itu berada di stimulus respon. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bagaimana merubah paradigma dari stimulus respon berubah kepada teori kontrol. Nah ini, jadi dalam biasa sehari-hari mengapa kita dalam mendisiplinkan murid itu sepertinya perlu urat leher yang agak besar, karena paradigma kita mesti harus dirubah dulu. Apa paradigma stimulus respon itu? Bahwa kita memandang sama, siswa selalu kita pandang sama. Kemudian memaksakan kehendak kepada orang lain dan mengontrol orang itu sudah tidak relevan lagi saat ini. Itulah gunanya nanti kita merubah paradigma kita selaku pendidik di sekolah ini dari stimulus respon menuju teori kontrol. Next. Nah, di sini Bapak Ibu ada banyak ilusi-ilusi yang selama ini kita percaya. Apa ilusinya? Yang pertama, bahwa guru mengontrol murid. Itu hanya ilusi. Percaya apa tidak Bapak Ibu? Kita bisa mengontrol murid. Tunjuk tangan yang percaya. Tidak ada yang menunjuk tangan? Berarti percaya bahwa guru tidak bisa mengontrol murid. Kan kebalikannya seperti itu. Itu yang pertama. Kesalahan kita percaya bahwa kita bisa mengontrol guru. Itu menurut Dr. William Glasser bahwa itu hanyalah sebuah ilusi. Kemudian ilusi yang kedua menurut Dr. William Glasser bahwa penguatan positif dalam hal ini bujukan-bujukan dari guru itu kita rasa efektif dan bermanfaat. Kita biasa membujuk siswa menurut kita bermanfaat, padahal itu hanya ilusi. Kita tidak bisa membujuk siswa. Kenapa? Karena suatu saat siswa akan menyadari bujukan kita tersebut. Itu yang kedua, ilusinya. Kemudian ilusi yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kebanyakan guru masih melakukan ini. Siswa melakukan kesalahan, kita panggil, kita nasihati dengan kalimat seolah-olah dia bersalah. Padahal tingkah laku siswa tersebut, apapun yang dilakukan siswa punya tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser. Jadi sangat tidak etis, sangat tidak elok kalau guru membuat siswa merasa bersalah. Sebenarnya salah memang, tapi kalimat yang kita sampaikan
jangan sampai membuat siswa merasa bersalah. Nah itu. Kemudian ilusi yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita merasa lebih tua di sini bisa memaksa siswa. Nak, ambil itu. Nak, hapus, Bapak tulis. Nah, turunkan ini. Kita merasa lebih tua, kemudian berhak untuk memaksa siswa yang lebih muda, itu juga ilusi. Mengapa? Karena siswa memiliki pandangan tersendiri tentang dirinya. Seperti itu. Next. Tenang Bapak Ibu, saya sudah siapkan kurang lebih 40 slide. Enggak lama kok, paling sampai jam 12. Nah ini Bapak Ibu, perhatikan paradigma berikut ini. Sadari diri sendiri, ini masih ada Ibu Kepala Sekolah, karena nanti akan ada slide tentang bagaimana merefleksi diri sebagai guru. Jawabannya harus jujur, dan mudah-mudahan Ibu Kepala Sekolah masih berada di sini. Di stimulus respon itu dikatakan bahwa semua orang melihat hal yang sama. Padahal di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh kedua, orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus respon mengatakan orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol Bapak Ibu bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Masih ingat waktu pengawas kita Bu Rima memberikan permainan sebuah kertas yang disuruh genggam, kemudian disuruh buka. Nah, pada saat permainan tersebut, tangan Bapak Ibu membuka tangan itu apa tidak? Pada saat itu siapa yang mengontrol dirimu? Kawan atau diri sendiri? Diri sendiri yang mengontrol. Walaupun ada yang menyawer, saya lihat kemarin ada yang nyawer 50.000, tapi tangannya tetap tertutup. Nah, jadi dalam hal ini kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita yang mengontrol diri kita sendiri. Next. Nah, ini ada kata-kata yang saya garis merah. Makna kata disiplin. Bapak Ibu dari dulu sudah sering mendengar kata disiplin. Apa sih disiplin itu? Biasanya orang mengaitkan disiplin dengan peraturan, tata tertib, hukuman. Padahal itu berbeda. Ini ilmu baru Bapak Ibu. Disiplin bukan itu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Maksud disiplin yang kuat di sini adalah disiplin diri yang ada di diri kita sendiri. Jadi motivasinya adalah motivasi internal. Itu yang menurut Ki Hajar Dewantara. Sejalan dengan ini, ada tokoh dari luar negeri yang bernama Dain Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 yang menyatakan bahwa disiplin berasal dari kata Latin yaitu disciplina, artinya belajar. Jadi dari sini saja sudah ketahuan kalau menurut kita disiplin adalah tata tertib, hukuman, padahal arti disiplin adalah belajar.
Itu kemudian kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple, artinya murid. Nah, dari sini Bapak Ibu kita sudah ketahui bahwa disiplin itu artinya belajar atau murid. Misal ada kalimat seperti ini, anak-anak, ayo kita tingkatkan disiplin kita. Jadi kalimatnya seperti apa maknanya? Nah, kan gitu ya. Kalau dilihat dari akar kata, akar katanya artinya belajar atau murid. Kemudian seorang harus paham betul mengapa kita mengikuti sesuatu. Kita mengikuti sesuatu, tentunya motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari diri kita. Next. Ini ada 5 atau 6 slide hanya untuk diketahui saja, tidak usah dihafalkan. Ada nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi. Institusi yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Apa yang pertama? Kedua? Terus yang ketiga? Keempat? Kelima? Terus? Hanya ini yang kita tahu, karena baru disosialisasikan dengan beberapa tahun kemudian. Padahal masih ada dari institusi yang lain seperti Ibu Primary Years Program atau PYP. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu dari organisasi Ibu. Next. Ada dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ada kemandirian, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan lain sebagainya. Next. Petunjuk hidup, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong goal. Sudah pernah dengar ini? Belum ya? Ya, ini tak kasih tahu. Ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup dari lifelong goal. Keterampilan hidupnya dapat dipercaya, petunjuk hidupnya peduli. Lurus hati, penalaran, pendengar yang aktif, bekerja sama, dan sampai terakhir. Ini hanya diketahui ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya dari 7 Essential Virtues Building Moral Intelligence. Ini dari organisasi berikutnya. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Next. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Dari The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Ini ada banyak ya. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, hingga kepengertian. Ini hanya sekedar diketahui. Tapi yang kita pedalami adalah dari organisasi profil pelajar Pancasila. Next. Nah, mulai introspeksi. Bapak Ibu, mohon dilihat ini. Jika di sekolah SMP Negeri 34 Bandar Lampung ini tidak ada aturan yang memberi teguran atau surat teguran bagi guru atau karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi guru atau karyawan yang terbaik karena sering hadir tepat waktu, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Silahkan dijawab Bapak Ibu. Boleh langsung atau boleh dikonsep dulu. Ini kepala sekolah masih ada di sini. Unsur yang akan ditonjolkan adalah unsur kejujuran. Kepala sekolah agak sedikit
tidak ada teguran bagi yang sering terlambat. Oh, silakan. Monggo berdiri, perkenalkan dulu namanya. Baik, terima kasih. Nama saya Ibu Lina. Saya mengajar mata pelajaran Penjaskes. Pertanyaan di depan, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda karena tidak ada surat teguran dan penghargaan untuk menjadi karyawan atau guru? Diulang nggak? Nggak usah. Baik, saya akan menjawab. Di sini ada pertanyaan, apabila di SMP Negeri 34 Bandar Lampung tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru atau karyawan yang sering terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan penghargaan menjadi guru atau karyawan terbaik karena sering hadir tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jawaban saya, ya. Saya akan selalu datang ke sekolah dan tentunya dengan tepat waktu juga mengajar murid-murid seperti biasanya, karena kewajiban saya yaitu seorang guru adalah mengajar walaupun tidak ada penghargaan apapun, tetapi memang konsekuensinya sebagai guru dan tugasnya guru adalah mengajar. Tentunya tepat waktu, karena kita sebagai contoh seorang guru. Bagaimana kalau guru sendiri tidak tertib, tidak disiplin, padahal kita sebagai guru seharusnya mengajarkan anak untuk disiplin seperti halnya yang dikatakan Ki Hajar Dewantara tadi yang sudah diuraikan oleh Bapak Doni. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, kita lanjut saja. Itu dari guru yang perempuan ya. Mungkin ada dari guru yang laki-laki yang ingin memberikan jawaban, tanggapan. Pak Marta mungkin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan pertanyaan Pak Doni, di mana guru jika sering terlambat, ya, itu tidak ada aturan. Kemudian tidak ada sedikit penghargaan. Ya, jadi kalau menurut saya tidak patut dicontoh. Ya, tidak patut dicontoh. Sebenarnya saya akui walaupun saya masih agak telat juga, saya sebagai seorang guru juga, ya ada kelemahan juga ya. Namun juga manusia pasti ada kesalahan juga. Ya telat, ya namun telat mungkin disiplin juga ya. Ini penting dari diri kita sendiri. Kalau kita nggak menyesuaikan, ya cuma dia nanti terus-terusan. Ya mungkin saya rasa itu aja Pak Doni, singkat jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jawabannya sangat baik ya dari Bu Lina maupun Pak Marta. Next. Nah, jawabannya di sini Bapak Ibu. Sengaja slide-nya saya taruh di setelahnya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menurut Diane Gosson, motivasi perilaku manusia pertama itu
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya pertanyaan yang muncul, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya pertanyaan yang muncul di dirinya adalah itu. Kemudian motivasi kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pertanyaan yang muncul biasanya, apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian motivasi ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari jawaban Bapak Ibu tadi, baik dari Pak Marta maupun dari Bu Lina, kira-kira berada di posisi motivasi yang mana? Ini menurut dari dosen, untuk menghindari ketidaknyamanan, kalau saya telat, saya pasti dipanggil sama kepala sekolah. Wah, bahaya ini. Menghindari ketidaknyamanan, berarti saya harus datang tepat waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, saya harus datang tepat waktu supaya kepala sekolah memberi penghargaan kepada saya. Itu motivasinya. Yang kedua. Atau yang ketiga, ini yang intrinsik, yang berasal dari dalam diri sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Tadi ada 6 nilai kebajikan dari 6 organisasi. Nah, dari 6 itu nilai mana yang dipercaya, itu harus diyakini. Jadi kalau saya simpulkan, baik Pak Marta maupun Bu Lina, itu motivasinya adalah motivasi nomor 3, yaitu menghargai nilai-nilai yang mereka percaya di dirinya. Kemudian akan menjadi orang seperti apa saya. Nah ya, seperti itu. Jadi 3 motivasi perilaku manusia menurut Dave Gosser seperti itu. Next. Baik, sekarang kita menuju ke siswa. Menurut Bapak Ibu, dari 3 motivasi tadi, siswa SMP Negeri 34 Bandar Lampung ini yang paling banyak mendasari perilaku muridnya itu yang seperti apa? Motivasi yang mana? Nada yang kembali lagi ke yang tadi. Nah, siswa kita ini berada di posisi perilaku yang mana? Mereka datang tepat waktu, apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hanya untuk mendapatkan tanda jempol dari wali kelas, atau mereka memang memiliki nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya? Menurut Bapak Ibu, siswa kita ini berada di posisi mana? 1 dan 2. 1 dan 3. 1 dan 2. Untuk nomor 3 ini adalah nilai yang tertinggi. 1 dan 2. Ya, kebanyakan di 1 dan 2. Di yang ketiga ini Belum. kayaknya belum sampai pada taraf itu. Ya, belum sampai pada tahap itu. Next. Nah, ini ada lagi Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Ini mungkin agak bermanfaat untuk BK ya. Alfie Kohn itu tahun 1993 mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu, tadi pagi kita barusan memberikan penghargaan kepada siswa pemenang. Juara 1 dapat ini, juara 2 dapat ini. Kemudian gurunya juga dapat ini, memberikan penghargaan. Sementara menurut Alfie Kohn bahwa itu cara mengontrol perilaku yang bisa menghancurkan.
Baik. Next. 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 Nah, penghargaan merusak hubungan. Ini sering ya Bapak Ibu. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka sesungguhnya orang lain akan merasa iri. Ini menurut Kohn. Kemudian sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Hati-hati Bapak Ibu di kelas. Memberikan penghargaan di kelas bisa membuat siswa yang lain merasa iri dan membenci. Kemudian yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Ini perlu jadi catatan. Kemudian yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan. Persaingan menciptakan kecemasan. Nah, ini next. Penghargaan menurunkan kualitas. Bapak Ibu, di sini ada sebuah cerita bahwa ada sekelompok mahasiswi yang membuat di surat kabar menuliskan sebuah artikel. Kemudian muncul lagi mahasiswi lain yang dibayar. Hasilnya mahasiswi yang dibayar itu beberapa lama kemudian kinerjanya berhenti. Sementara mahasiswa yang tidak dibayar, dia akan menjadi berkembang dan menjadi lebih baik. Artinya di sini Bapak Ibu, kalau kita membiasakan membayar seseorang, memberikan sesuatu berupa fee atau bentuk-bentuk penghargaan lainnya, bisa mematikan kualitas seseorang. Baik, kemudian terus nah nih langsung ya, karena waktunya bentar lagi. Hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, ini sudah saya tulis warna merah dan warna biru. Hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah, hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Kalau konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati. Kemudian biasanya murid sudah mengetahui sebelumnya apa yang akan diterima jika melakukan pelanggaran. Silakan dijawab, tunjuk tangan bagi yang bisa. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Nah, kembali lagi ke slide tadi. Karena ini banyak orang yang salah. Hukuman sifatnya tidak terencana tiba-tiba. Hukuman sifatnya satu arah, hanya dari guru ke murid. Kemudian hukuman tidak melalui suatu kesepakatan. Kemudian kalau konsekuensi sudah terencana dulu, sudah disepakati, sudah dibahas, dan siswa sudah tahu apa yang akan dialami kalau melakukan pelanggaran. Next. Kita kembali ke soal tadi. Mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Yang jawab hukuman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Konsekuensi? 1, 2, 3. Iya, jawabannya adalah konsekuensi. Nah ya, mengapa? Karena murid itu sudah tahu. Iya dong. Apa mungkin tulisannya tidak terlihat dari warna kuning ya? Terlihat. Sengaja saya tulis warna kuning karena saya jawabannya kuning K, konsekuensi. Oh gitu. Kalau dia hitam, H, hukuman. Oh iya benar. Itu trik. Saya ajarin Bapak Ibu, ini praktik baik. Iya benar. Jadi, ini yang lain-lain berarti sudah tahu ya jawabannya ya. Next. Sama sekali nggak expect loh kayak gitu ternyata. Oh
luar biasa sih itu. Nah, terakhir keyakinan kelas Bapak Ibu. Terus ada keyakinan apa sih keyakinan kelas? Samakah peraturan kelas sama keyakinan kelas? Apa bedanya? Kalau peraturan kelas biasanya diikuti oleh suatu hukuman. Kalau keyakinan kelas biasanya diikuti oleh suatu bentuk kesadaran untuk memperbaiki diri. Itu bedanya. Kemudian next, langkah-langkahnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya cara membuatnya ya. Saya kemarin sudah membuatnya, kemudian dipulangin jawabannya karena tidak sesuai prosedur. Nah, saya beritahu sesuai prosedurnya. Pertama-tama berdiskusi dulu untuk memunculkan peraturan, kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat lebih positif, kalimat yang lebih positif. Kemudian menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan, berdiskusi mengenai gambaran perilaku, menyepakati kelas, kemudian meninjau ulang. Next. Contoh kalimat keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau misalnya yang wali kelas tunjuk tangan, siapa wali kelas? Ya, Bu Resti. Keyakinan kelas Bu Resti tertulis kalimatnya apa? Di kelasnya sendiri. Siswa dilarang merokok gitu ya. Ya, itu salah. Itu kalimat itu tidak baik. Kalimatnya harus dirubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Misalnya nih, untuk menghormati orang. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini sudah include tidak ganggu buku orang, tidak ngambil ini orang, tidak semua maunya orang. Nah ya, kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini sudah masuk ke buat PR, ngumpul tepat waktu, segala macam. Nah, ini bentuk kalimat untuk keyakinan kelas seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang masih seperti tadi, silakan dirubah dulu ya. Next. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Next. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa nyuruh murid. Guru tugasnya apa, murid tugasnya apa. Guru tugasnya bukan, murid tugasnya bukan. Ini pendalaman keyakinan kelas. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan kita semua belum melakukan ini. Berikan kertas kepada siswa. Guru tugasnya apa? Siswa yang jawab. Murid tugasnya apa? Siswa yang jawab. Kemudian guru tugasnya bukan. Kemudian murid tugasnya bukan. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar. Berarti guru tidak boleh memaksa murid belajar. Nah gitu ya, nggak boleh. Kemudian murid tugasnya bukan mengeluh, merusak barang orang lain, melakukan tugas guru. Nah ini 4 kotak ini harus diberikan ke siswa, kemudian siswa mengisi. Ini pendalaman dari keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Tapi baiklah Bapak Ibu, kita sekarang memasuki sesi diskusi, yaitu saya sudah membuatkan di sini 4 pernyataan, 4 pertanyaan. Silakan nanti Bapak Ibu untuk menjawab sesuai pemahamannya masing-masing. Pertama, apabila kalimat mencatat saya tidak akan terlambat lagi, menurut Bapak ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab, mendiskusikan 4 soal ini. Kemudian nanti silakan untuk mempresentasikan ke depan. Terima kasih.
Waktu 5 menit ya. Baik, sudah 5 menit. Adakah dari Bapak Ibu yang bisa menjawab soal nomor 1? Silakan. Mic-nya diberikan. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab soal nomor 1. Tulisan menulis kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali di buku, termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan untuk mengangkat tangan. Ayo Bapak Ibu. Termasuk Hukuman. konsekuensi. Ya. Kan kuning itu kuning. Ya, mengapa? Karena konsekuensi sifatnya tadi siswa sudah tahu akibat yang akan diterima dan biasanya sudah terencana dan sudah dibahas. Kemudian lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat hadir. Apakah hukuman atau konsekuensi? Guru penjas. Hukum? Apa alasannya? Kok bisa milih hukuman? Ya karena sifatnya satu arah. Boleh? Bapak tadi bilang bahwa itu kunci kalau seandainya jawabannya yang hitam adalah hukuman, yang kuning adalah konsekuensi. Yang saya pertanyakan, kalau menurut saya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini saya terapkan, tapi bukan karena terlambat, karena tidak memakai baju seragam olahraga. Itu menurut saya konsekuensi, menurut pribadi saya, karena kami sudah sepakat dengan anak-anak. Jadi Berarti tergantung konteks. yang saya tanyakan, apakah yang sudah sepakat, kalau sepengetahuan saya sudah ada kesepakatan antara anak itu adalah suatu konsekuensi. Apabila dan anak-anak sudah kalau di kelas kami sudah tanda tangan, di situ kami tempel. Apabila melanggar peraturan akan mendapatkan konsekuensinya, yaitu skot jam, lari 10 kali dan sebagainya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk sama ya seperti ini ya, lari mengelilingi atau tadi tidak menggunakan sepatu. Menurut Bu Lina tadi. Karena hukuman biasanya dia tiba-tiba. Tapi Bu Lina tadi mengatakan sebelumnya sudah ada kesepakatan ya. Nah, soal seperti itu apabila dituliskan di soal nomor 5, maka tertulisnya nanti akan menjadi konsekuensi. Mengapa? Karena sifatnya sebelumnya sudah ada kesepakatan dulu. Nah, untuk soal yang ini sifatnya mendadak. Terlambat dia ini mungkin karena macet. Dia sebelumnya nggak mau terlambat, tapi karena ada sesuatu hal teknis sehingga terlambat, maka sifatnya tiba-tiba. Gurunya langsung menyuruh lari lapangan 2 kali. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Ya, silakan. Ya, baik. Saya kira waktu sudah habis ya, sesi tanya jawab hanya ada waktu kurang lebih 30 menit dan ini sudah waktunya 32 menit. Untuk itu sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Saya selaku pemateri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus untuk Bapak Doni Patri SPD, Bapak Ibu. Presentasi yang sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Memang benar-benar Bapak Doni Patri ini cocok
sekali menjadi calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan nanti semakin lancar ya Pak sesi-sesi berikutnya. Oke, karena presentasi dan diskusi atau tanya jawab sudah berakhir untuk Bapak Doni Patria, maka kita tutup acara presentasi Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4 oleh calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Doni Patria SPD. Kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu hebat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nana, hari ini kita kembali lagi ya ke pelajaran Pak Doni, pelajaran IPS. Tapi sebelumnya Pak Doni akan membuat dulu tentang berbagai macam keyakinan kelas yang ada di kelas ini. Sepintas tadi Pak Doni sudah lihat ada peraturan-peraturan ya yang sudah kalian buat. Tapi peraturan itu akan kita ubah menjadi sebuah keyakinan yang ada dan akan kalian terapkan di setiap hari di kelas ini. Untuk itu baiklah, ini di papan tulis ya, Pak Doni sudah buatkan 2 buah bidang. Yang sebelah kiri itu adalah hal-hal apa saja yang boleh dilakukan di kelas. Kemudian yang sebelah kanannya, hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di kelas. Pak Doni akan bagikan kertas 2 warna. Nah, kertasnya ini sudah Pak Doni beli. Silakan nanti kalian 1 orang dapat 2. Yang merah di sebelah yang tidak boleh ya, yang merah ya, sebelah kanan. Yang hijau yang boleh sebelah kiri. Oke, silakan bisa bantu Pak Doni membagikan 1 orang untuk membagikannya ya. 1 orang dapat 2 ya. Oke, silakan. Biar cepat dibantu sama kawannya. Sambil dipersiapkan ya kalimat-kalimat. Menurutmu peraturan atau kalimat apa saja yang boleh sih dilakukan di kelas itu apa? Main bola di kelas boleh enggak? Misalnya, nah ya, silakan dituliskan. Nanti di kertas itu ya ditulis 1 aja ya, jangan banyak-banyak. Yang merah 1, yang hijau 1. Ya sudah dapat langsung ditulis sesuai dengan apa yang kalian yakini. Jangan mencontek punya kawannya ya. Sesuai dengan dirinya sendiri. Saya ini meyakini kelas ini bagusnya seperti apa. Silakan langsung ditulis. Nanti kalau sudah, nanti langsung ditempelkan di papan tulis ini. Kita akan bahas sama-sama. Ya. Pastikan ya 1 orang dapat warna hijau dan dapat warna merah. Gimana? Sudah dapat semua? Belum? Langsung dituliskan. Jangan takut-takut. Apa yang menurut kalian yakini sesuatu yang baik, tuliskan. Menurut kalian sesuatu yang tidak baik, dituliskan. Gimana? Sudah ditulis? Gak usah banyak-banyak, 1 kertas 1 aja ya kalimatnya ya. Gimana? Sudah? Kenapa? Kurang kertasnya? Jangan takut-takut, tuliskan saja apa yang menurutmu, yang kalian yakini
Tidak usah diberi nama ya, tidak usah diberi nama. Boleh digambarkan, silakan. Sesuai warnanya ya, sebelah kiri hijau, sebelah kanan warna merah. Silakan ditempel. Nah. Pastikan tulisannya kebaca ya. Sudah semua? Baik, kalau sudah, sekarang kita baca sama-sama ya. Ada yang lepas. Oh, masih ada yang belum. Kita mau lihat dulu yang merah, yang tidak boleh dilakukan di kelas. Main HP saat ada guru di kelas. Ini apa bacanya? Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Tidak boleh bermain handphone. Oh, ini sama ya. Ini sama ini sama. Mencuri benda milik teman. Nah, ini ada share. Ini ada yang jatuh. Ini apa ini bacaannya? Tidak baik. Apa bacaan? Tidak boleh bersuara HP. Oh, tentang HP di sini. Ya sama ya. Bayar denda. Wah, kok main bayar-bayaran ini? Emang pernah bayar? Mengganggu teman. Nah, termasuk mencuri tadi ya. Kemudian ini aja. Tidak boleh buang sampah. Oke. Baik anak-anak. Coba lihat siapa yang ini. Ya. Ya, apa? Nanti ya. Pak Doni minta satu orang untuk menulis di kertas berdasarkan tulisan-tulisan ini, peraturan yang kalian yakini ini. Satu tadi mencuri, mengganggu,
buang sampah, tidak boleh apa ini, berkelahi. Nah, ini berarti tentang menghargai barang milik orang lain. Berarti tulisannya nanti keyakinan kelasmu adalah apa nih? Kami kelas 9596 percaya untuk saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Termasuk apa menghargai? Tidak mengganggu kawan, ya, tidak usil, tidak membuli orang, tidak ngambilin barang-barang orang. Tuh ya, mungkin di sini juga masih ada yang seperti itu ya. Nanti masuk ke kelompok yang sebelah sini. Kemudian yang kedua, tentang apa lagi? Misalnya tentang hormat. Oh, saya meyakini bahwa untuk menghargai, menghormati orang yang lebih tua, guru, kakak kelas, ya, termasuk juga OB mungkin ya, Pak Satpam atau siapapun yang menurut kita lebih tua harus kita hormati. Berarti ini tidak boleh kita menghina, ya. Berarti itu harus diyakini. Kemudian hal yang boleh apa saja kita baca nih, yang bacaannya agak bagus. Main HP. Hal yang boleh dilakukan, main HP saat sudah istirahat. Oh, berarti kalau sudah istirahat baru boleh ya main HP ya. Oke, kalau lagi belum istirahat tidak boleh ya. Kemudian apa ini? Kok dikit benar? Belajar. Hal yang boleh dilakukan di kelas, belajar. Ya iya. Masa main bola gitu ya. Kemudian boleh bermain HP saat jam istirahat. Ini mah sama, pasti duduknya barengan ini ya. Kemudian apa nih? Mengerjakan tugas saat ada guru. Wah, maksudnya nih mengerjakan tugas di rumah apa kayak mana ini? Mengerjakan tugas saat ada guru. Tugas PR maksudnya. Bukan. Ini kita ini dulu ya. Mungkin maksudnya tugas gurunya ngasih tugas kali ya. Nah, gurunya ngasih tugas, kita mengerjakannya di kelas gitu ya. Oke, ya nggak apa-apa juga. Mungkin gurunya lagi ada keperluan. Boleh main HP, rata-rata main HP semua ya. Ketika ada guru, ini jangan-jangan HP juga ini. Tidur saat jam, wah, yang boleh dilakukan tidur saat jam kosong. Oh, ini nggak bener ini. Ini nih, walaupun dia warna hijau juga tulisannya nggak benar, tak taruh sini. Masa iya jam kosong tidur? Yang ada jam kosong itu adalah membuka-buka buku, ya kan? Menuju pojok baca, membuka-buka pelajaran dan lain sebagainya. Baik anak-anak, aku mundur. Baik anak-anak ya. Jangan lupa tadi, sekian banyak ini keyakinan kelasnya jangan ditulis semua, cukup dirangkum dan menjadi sedikit. Misalnya hanya 4 saja atau 5. Setelah kalian buat, kan udah bisa Canva ya? Bisa nggak main Canva? Bisa. Dibuat di Canva, dibuat desain semenarik mungkin. Kemudian boleh nanti kalian tempelkan di mading boleh, di depan kelas boleh, di tangga mungkin ya. Keyakinan kelas SMP kelas 96, SMP 34 Bandar Lampung. Nah, ya, biar orang-orang pada tahu. Ini namanya termasuk sosialisasikan peraturan atau keyakinan kelas. Bagaimana kalau melanggar? Ayo. Tidak ada denda-dendaan. Kalau melanggar berarti siswa tersebut belum meyakini apa yang sudah diyakini kelas tersebut. Nah ya, makanya harus
harus benar-benar yakini seperti itu. Baik. Jangan lupa dicatat tadi ya, kemudian dibuat di Canva, dibuat semenarik mungkin. Kemudian anak-anak yang kedua, ini pada dibagi lagi. Ya, tadi jangan lupa ya dibuat di Canva ya. Dibagi lagi biar kalian lebih paham. Dibantu lagi sekarang yang sebelah sini. Namanya. Dibagi ya. Tulis satu orang, dua warna. Tulis tugas siswa, tugas guru. Ya. Tugas siswa apa, tugas guru apa? Silakan ditulis. Pak Doni kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. 5 menit. Ya, nanti kalau sudah boleh boleh dibacakan. Ya, biar masing-masing guru yang hijau aja. Ya, guru yang hijau, yang merahnya mana? Apakah bisa dipahami membuat keyakinan kelas ini? Baik. Demikian ya dari Pak Doni, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.